Selamat datang di channel Jendela Sains, channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA. Di video ini, kita akan membahas nilai mutlak, part yang kelima, yaitu tentang persamaan nilai mutlak. Simak terus video ini sampai akhir. Seperti dari namanya, persamaan nilai mutlak itu artinya suatu persamaan yang mengandung tanda mutlak di dalamnya, atau ada variabel yang berada di dalam tanda mutlak. Nah, prinsip menyelesaikan persamaan nilai mutlak adalah sama persis dengan fungsi nilai mutlak. Ya, kembali lagi kita ke prinsip ini, yaitu mutlak fx itu sama dengan fx jika fx lebih besar sama dengan 0, dan sama dengan min fx jika fx lebih kecil dari 0. Oke? Untuk lebih memudahkan memahami persamaan nilai mutlak, kita langsung ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak x plus 2 sama dengan 3. Nah, di sini yang dimutlak itu x plus 2, berarti fx-nya itu x plus 2, ya kan? Ya sudah, kita pakai prinsip itu. Kita urai dulu mutlak x plus 2 ini. Ya, sama seperti di part sebelumnya waktu kita menggambar grafik fungsi atau menyatakan fungsi mutlak ini menjadi beberapa fungsi yang berbeda. Ya, prinsipnya sama. Kita uraikan. Jadi, mutlak x plus 2 itu akan sama dengan x plus 2 jika fx-nya berarti x plus 2 lebih besar sama dengan 0. Ya kan? Atau ini x lebih besar sama dengan min 2. Dan yang kedua, mutlak x plus 2 itu sama dengan min dalam kurung x plus 2, kan min fx ya, jika x plus 2 lebih kecil dari 0. Yang ini kita masukkan ke kurung, min x min 2 berarti ya, jikanya ini berarti x lebih kecil dari min 2. Oke, berarti di sini, ini kan ingat ya tandanya, ini plus, ini min. Kita kerjakan dua-duanya, kalau plus gimana, kalau min gimana. Kita mulai kerjakan persamaan ini untuk yang plus. Kalau yang plus berarti kan mutlak x plus 2 sama dengan x plus 2. Berarti persamaannya berubah menjadi x plus 2 sama dengan 3. X plus 2 sama dengan 3, berarti x sama dengan 3 min 2, berarti 1. Lalu seperti ini. 1 ini bukan merupakan jawaban, belum jawaban, tapi masih calon jawaban. Yang perlu kita cek, apakah ini memenuhi atau tidak memenuhi. Bagaimana cara ceknya? Ya kembali lagi ke sini. Ini kan ada kata-kata jika. Yang namanya jika itu kan merupakan suatu syarat. Artinya di sini kita cek x sama dengan 1 di sini apakah memenuhi syarat. Di sini syaratnya x lebih besar sama dengan min 2. Apakah 1 lebih besar sama dengan min 2? Ya, ya kan? Berarti 1 ini memenuhi syarat. Kita tulis dalam kurung M. M itu artinya memenuhi. Kalau misalkan syaratnya ini tadi bukan x lebih besar sama dengan min 2, tapi x lebih besar sama dengan 2. 1 kan nggak lebih besar sama dengan 2, berarti tidak memenuhi. TM artinya x sama dengan 1 ini bukan merupakan jawaban. Oke, paham ya? Nah, selain melihat atau mengecek 1 ini ke syarat, apakah 1 lebih besar sama dengan min 2, cara kedua untuk mengecek apakah x sama dengan 1 ini memenuhi atau tidak memenuhi, itu gampangannya kalian masukkan ke soal. Jadi masukkan ke soal aja. Mutlak 1 plus 2 apakah sama dengan 3? Coba ya. Di sini kita hitung, mutlak x-nya diganti 1. 1 plus 2 sama dengan 3. Mutlak 1 plus 2 kan 3. Mutlak 3 sama dengan 3. Betul kan? Kalau betul berarti memenuhi. Kalau salah tidak memenuhi. Ngerti ya? Jadi untuk mengecek apakah calon jawaban ini memenuhi atau tidak memenuhi persamaan nilai mutlak ini, cara pertama adalah mengecek ke syaratnya. Cara kedua adalah langsung ngecek ke soal. Jadi boleh kalian pilih salah satu dari dua cara ini. Yang penting kalau misalkan kalian teliti hasilnya pasti sama. Dengan cara 1 maupun cara 2, kalau cara 1 memenuhi, cara 2 juga pasti memenuhi. Kalau dengan cara pertama yang ngecek ke syarat itu tidak memenuhi, maka kalau kalian cek ke soal itu juga pasti tidak memenuhi. Oke, jadi paham ya? Sekarang kita ke yang kedua, yang minus. Kalau yang minus itu mutlak x plus 2 sama dengan min x min 2. Jadi min x min 2 sama dengan 3. Berarti min x sama dengan 3 plus 2, berarti 5. Berarti x sama dengan min 5. Oke, ini baru calon jawaban. Sekali lagi, ini baru calon jawaban. Sekarang kita akan cek. Kita masukkan ke syarat sini ya. Ini kan syaratnya x lebih kecil min 2. Hati-hati, ini tadi kan min ya. Jadi ngeceknya di syarat yang min, jangan di syarat yang atas. Ya, jadi kalau plus ngeceknya di syarat yang plus, min ngeceknya di syarat yang min. Jangan sampai ketukar. Jangan sampai kebolak-balik.
Jadi kita masukkan ke syarat, min 5 apakah lebih kecil dari min 2? Ya, min 5 kan lebih kecil dari min 2, berarti memenuhi. Oke, jadi di sini kita dapatkan HP-nya ada 2. Nah, cara menulis HP persamaan itu seperti ini. HP, titik 2, kurung kurawal, kita urutkan jawaban dari yang paling kecil sampai paling besar. Di sini ada 1 sama min 5, berarti kita mulai dari min 5. Min 5,1. Jadi kita daftar min 5,1, kalau misalkan ada lagi hasil yang memenuhi, kita tulis lagi. Pokoknya urut dari bilangan yang paling kecil ke bilangan yang paling besar, dipisahkan oleh tanda koma. Oke, jadi berbeda ya. Kalau menyatakan himpunan penyelesaian pada pertidaksamaan kan, X di mana X lebih besar dari 2, X elemen R, kan seperti itu ya. Kalau di persamaan itu, HP-nya atau himpunan penyelesaiannya itu seperti ini. Lebih gampang, lebih simpel. Kurung kurawal, apa aja dimasukkan yang memenuhi. Diurutkan dari yang nilai paling kecil sampai paling besar. Min 5, berapa lagi? 1, berapa lagi? Sudah, ya sudah, kurung kurawal tutup. Seperti ini. Oke, jadi kita dapatkan ya, himpunan penyelesaian dari mutlak X plus 2 sama dengan 3 adalah min 5,1. Kita ke contoh soal berikutnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 3X plus 4 sama dengan X plus 8. Sama di sini, mutlaknya kita pecah dulu ya. Jadi ada 2 kemungkinan. Yang plus berarti mutlak 3X plus 4 itu sama dengan 3X plus 4 jika 3X plus 4 itu lebih besar atau sama dengan 0. Kita kerjakan, berarti 3X lebih besar sama dengan min 4, berarti X lebih besar sama dengan min 4 per 3. Oke, sekarang yang minus berarti mutlak 3X plus 4 sama dengan min dalam kurung 3X plus 4 jika 3X plus 4 lebih kecil dari 0. Yang kiri kita kerjakan ya, jadi yang ini minnya kita masukkan ke kurung, min 3X, min 4. Lalu jikanya ini 3X lebih kecil dari min 4, berarti X lebih kecil dari min 4 per 3. Oke, kalau sudah kita kerjakan persamaan ini. Dari yang pertama, yang positif. Kalau yang positif berarti mutlak 3X plus 4 itu sama dengan 3X plus 4. Ya sudah, tinggal 3X plus 4 sama dengan yang kanan tetap ya, karena X plus 8 ini tidak dimutlak. Jadi mau tandanya plus atau min tetap X plus 8. X plus 8. Berarti 2X sama dengan 8 min 4, 4. X sama dengan 2. Kita cek. 2 ini apakah memenuhi syarat? Syaratnya X lebih besar sama dengan min 4 per 3. Ini 2 ini kan positif ya, sudah pasti lebih besar dari min 4 per 3. Berarti 2 ini M atau memenuhi. Sekarang yang kedua, minus. Kalau minus, mutlak 3X plus 4 sama dengan min 3X min 4. Sama dengan X plus 8. Berarti min 3X min X min 4X. Sama dengan 8 plus 4, 12. Berarti X sama dengan 12 bagi min 4 itu min 3. Oke, kita cek. Min 3 ini apakah memenuhi syarat? Syarat yang ini ya. Min 3 lebih kecil dari min 4 per 3. Min 4 per 3 itu kan min 1 sepertiga ya. Min 3 sudah pasti lebih kecil. Kalau di garis bilangan, min 3 kan di kirinya ini. Ini kan min 1 tapi nggak sampai min 2. Berarti betul, min 3 lebih kecil dari min 4 per 3 atau ini juga memenuhi. Berarti kita dapatkan HP-nya. Kita urutkan ya. Min 3 dulu berarti. Min 3,2. Oke. Jadi kita dapatkan jawaban himpunan penyelesaian dari persamaan mutlak 3X plus 4 sama dengan X plus 8 adalah min 3,2. Oke. Kita ke contoh soal berikutnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 2X min 1 plus mutlak X min 3 sama dengan 8. Nah, di sini ada 2 tanda mutlak. Kita jabarkan sendiri-sendiri ya. Mutlak 2X min 1 sama mutlak X min 3. Kita mulai dari mutlak yang pertama. Mutlak 2X min 1 itu sama dengan 2X min 1 jika 2X min 1 lebih besar sama dengan 0. Kita kerjakan berarti 2X lebih besar sama dengan 1, berarti X lebih besar sama dengan setengah. Yang kedua berarti mutlak 2X min 1 sama dengan min dalam kurung 2X min 1 jika
2x min 1 lebih kecil dari 0. Kita kerjakan, berarti ini minnya kita masukkan ke kurung, min 2x plus 1. Jikanya ini berarti 2x lebih kecil dari 1, atau x lebih kecil dari setengah. Oke, beres ya. Sekarang kita ke tanda mutlak yang kedua, mutlak x min 3. Berarti mutlak x min 3 sama dengan x min 3 jika x min 3 lebih besar sama dengan 0. Berarti x lebih besar sama dengan 3. Dan yang kedua, mutlak x min 3 sama dengan min dalam kurung x min 3 jika x min 3 lebih kecil dari 0. Minnya kita masukkan berarti min x plus 3, jikanya berarti x lebih kecil dari 3. Oke? Nah, tipsnya, kalau misalkan ada dua tanda mutlak, berarti kan batasnya ada dua. Di sini batasnya ada x sama dengan setengah sama x sama dengan 3. Jadi kita buat garis bilangan. Oke? Kita buat garis bilangan di sini ya. Di sini ada setengah sama 3. Ini setengah, ini 3. Lalu di situ yang setengah yang ada sama dengannya yang lebih besar. Berarti yang kanan itu yang bulat penuh, yang kiri nggak ada sama dengannya, bolong. Masih ingat itu ya? Jadi seperti ini. Lalu yang 3 juga sama. Yang lebih kecil yang bolong, yang lebih besar ada sama dengannya, berarti bulat penuh. Berarti ini daerah pertama, daerah kedua, daerah ketiga. Oke, lalu kita kasih tanda. Di sini masih ingat ya, yang dikasih tanda beda warna itu. Mutlak yang pertama, misalkan warna merah, yang ini yang plus, yang ini yang min. Mutlak kedua, warna hijau. Ini yang plus, ini yang min. Oke, kita mulai dari yang pertama, yang warna merah ini tandanya. Di situ, plus kalau x lebih besar sama dengan setengah. Berarti daerah berapa itu? Daerah 2 sama 3 ya. Berarti ini plus, ini plus. Di sini kita kasih garis pembatas ya biar lebih jelas. Nah, dan yang warna merah ini tandanya negatif kalau x lebih kecil setengah, daerah pertama, berarti ini min. Oke, sekarang ke yang hijau ya. Di situ plus kalau x lebih besar sama dengan 3, berarti daerah ketiga, plus. Dan negatif kalau x lebih kecil dari 3, berarti minnya ini di daerah 1 sama 2. Ini min, ini min. Berarti ada 3 daerah ya. Daerah pertama itu min-min, daerah kedua itu plus-min, daerah ketiga itu plus-plus. Daerah pertama itu min-min, artinya di daerah ini mutlak 2x min 1 itu diganti dengan min 2x plus 1, dan mutlak x min 3 diganti dengan min x plus 3. Jadi min-min ikut yang bawah dua-duanya. Kalau daerah kedua itu plus-min, berarti mutlak 2x min 1 itu sama dengan 2x min 1 ikut yang plus. Dan mutlak x min 3 ikut yang min, yang ini, berarti diganti dengan min x plus 3. Dan daerah ketiga itu plus-plus, berarti dua-duanya yang atas. Mutlak 2x min 1 diganti dengan 2x min 1, mutlak x min 3 diganti dengan x min 3. Oke, kita kerjakan masing-masing daerah ini. Dimulai dari daerah yang pertama. Daerah yang pertama itu min-min tadi ya, berarti dua-duanya yang bawah. Berarti min 2x plus 1, plus, di situ min x plus 3, sama dengan 8. Di sini min 2x plus 1, ini plus kena min, ya tetap min ya, min x terus plus 3, sama dengan 8. Berarti min 2x min x min 3x. 1 plus 3, 4 ya, 4 pindah ke kanan, berarti min 4. 8 min 4, 4. Berarti x sama dengan min 4 per 3. Min 4 per 3 ini masih calon jawaban, kita harus cek. Min 4 per 3 ini kan daerah pertama. Daerah pertama itu kan ini syaratnya, lebih kecil dari setengah. Ingat ya, kalau yang ke kiri ikut yang bolong ya. Nah, kita cek apakah min 4 per 3 termasuk di daerah yang pertama. X lebih kecil setengah, termasuk kan? Ini kan setengah. Berarti min 4 per 3 kan di kirinya ini, pasti di daerah pertama. Berarti X sama dengan min 4 per 3 ini M, atau memenuhi. Sekarang, yang kedua. Daerah kedua berarti plus min. Yang merah plus, berarti 2x min 1. Plus, yang hijau min, berarti min x plus 3. Sama dengan 8. Berarti 2x min 1 min x plus 3 sama dengan 8. 2x min x, x ya. Min 1 plus 3, 2. Langsung pindah kanan. 8 min 2, 6. X sama dengan 6. Kita cek. Apakah x sama dengan 6 masuk di daerah kedua? Daerah kedua tuh ini, antara setengah sama 3. 6 di sini, di luarnya. Berarti ini tidak memenuhi. TM. Kalau kalian nggak yakin, coba ya kita cek. 6 ini ke atas, ke sini. Kita coba masukkan ya. Berarti mutlak
2 kali 6 min 1 plus mutlak 6 min 3. Kita cek apakah sama dengan 8 ini. Berarti sama dengan mutlak 12 min 1 plus mutlak 6 min 3, 3. Mutlak 12 min 1, mutlak 11 ya 11. Plus mutlak 3, 3. 11 plus 3, 14. Tidak sama dengan 8. Terbukti ya, dengan dua cara. Mau ngecek di daerah yang ada di garis bilangan, atau ngecek langsung ke soal, X sama dengan 6 tidak memenuhi persamaan ini. Oke? Sekarang kita ke daerah yang ketiga. Plus-plus di situ. Jadi dua-duanya yang atas ya, baik yang merah maupun yang hijau. Berarti mutlak 2x min 1-nya ya 2x min 1, plus mutlak x min 3-nya ya x min 3. Sama dengan 8. 2x plus x, 3x. Min 1 min 3 min 4, pindah ke kanan plus 4 sama dengan 12. Berarti X sama dengan 4. 4 apakah termasuk daerah yang ini? Termasuk ya. Karena ini kan lebih besar sama dengan 3, berarti 4 ini memenuhi. Oke, jadi dari 3 calon jawaban, hanya ada 2 yang memenuhi. Yang satu, yang dari daerah yang kedua, X sama dengan 6, itu tidak memenuhi. Jadi HP-nya kita urutkan dari yang paling kecil, itu min 4 per 3 dulu ya. Baru 4. Jadi kita dapatkan jawabannya, himpunan penyelesaian dari mutlak 2x min 1 plus mutlak x min 3 sama dengan 8 adalah min 4 per 3, 4. Oke? Sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.